وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. الله أكبر ولله الحمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa ashhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadin as-sadiqul wa'dil amin ad-da'iya ila siratil mustaqim. Kaum muslimin, ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Id 1446 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya maka kebaikan-kebaikan jadi sempurna, yang dengan zatnya kita menyembah dan memohon pertolongan, yang kepada zatnya pula kita memohon ampunan. Marilah kita sampaikan sholawat serta salam yang tiada henti kepada junjungan Allah, teladan yang paling mulia, rahmat untuk seluruh alam, Nabi Muhammad yang telah menjadi penerang di tengah kegelapan dan membawa umat Islam kepada jalan yang lurus. Dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada keluarganya, para sahabatnya yang setia, dan kepada semua pengikutnya yang istiqomah dalam menapaki jejak perjuangan hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan umat yang istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnah dan diakui sebagai umat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita telah sampai pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan umur kita pada pagi hari ini. Di dalam hari raya Idul Fitri ini, suara takbir terus bergemuruh dari Merauke sampai Sabang, dari ujung timur sampai ujung barat, dari hari ini bahkan sampai esok hari. Karena di antara saudara-saudari kita ada yang melaksanakannya besok hari. Namun tugas kita, saran dari kami adalah
terus jaga ukhuwah kita dengan saudara-saudari kita. Jaga kerukunan kita. Karena dengan kerukunan itulah persatuan akan muncul, baik cepat ataupun lambat. Dan sungguh telah pergi dari kita bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya tercurah limpah kebaikan-kebaikan. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Setan-setan dibelenggu. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya dilipat gandakan. Dan di dalamnya ada satu malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman untuk kita. Sungguh dia telah pergi menjauhi kita. Pertanyaannya, apakah ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita barusan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siamnya, qiyamnya, tilawahnya, sedekahnya, apakah sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mu'alla bin Al-Fadl pernah berkata, dahulu para ulama salaf mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum bulan Ramadan supaya Allah pertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 6 bulan setelah bulan Ramadan supaya amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Dalam hal ini para ulama sudah menyebutkan di antara tanda-tanda bahwa seorang hamba diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah minimalnya ada 3. Yang pertama adalah ada perubahan positif di dalam dirinya. Yang sebelumnya mungkin jarang tilawah, jarang membaca Al-Quran, di bulan Ramadan dan setelahnya menjadi terbiasa membaca Al-Quran meskipun sedikit demi sedikit. Yang awalnya sholatnya berantakan, setelah bulan Ramadan maka sholatnya menjadi teratur dan maksimal. Yang awalnya mungkin emosinya belum teratur, suka marah-marah, maka setelah bulan Ramadan menjadi lebih sabar. Yang awalnya mungkin lisannya tidak terjaga dengan baik, maka dengan bulan Ramadan maka lisannya akan lebih terjaga. Itulah tanda yang pertama, yaitu ada perubahan positif dalam diri hamba. Kemudian tanda kedua, di mana Allah menerima seorang
hamba, amal ibadahnya adalah meningkatnya rasa ikhlas dalam hatinya. Yang awalnya mungkin agak terpaksa melakukan kebaikan, beribadah kepada Allah, maka dengan bulan Ramadan menjadi lebih rela, lebih ridho, lebih ikhlas. Yang awalnya berjuang susah payah, berjihad, keikhlasannya pun semakin bertambah. Sebagaimana sahabat Khalid ibn Walid, suatu ketika Khalid bin Walid ini dicabut jabatannya atau kedudukannya dari seorang panglima menjadi staf atau umat biasa. Namun ketika ditanya kepada Khalid bin Walid, kenapa kau tidak malah lemes, tidak malah putus asa ketika dicabut jabatanmu, padahal kau ini orang yang luar biasa, sangat kuat, sangat gagah berani. Kemudian Khalid bin Walid menjawab, aku berjihad, aku berjuang, aku berperang hanya untuk Allah. Aku berjihad, berperang, beribadah bukan untuk Umar Ibnul Khattab, namun untuk Tuhannya Umar Ibnul Khattab. Jikapun tidak menambah, minimalnya sama ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah saja. Mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama ini. Itu adalah tanda kedua. Dan kemudian tanda yang ketiga adalah meningkatnya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara tujuan utama dari diwajibkannya, diadakannya syariat siam atau puasa ini adalah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan berkaitan dengan takwa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kamu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa ternyata Allah menurunkan dua pakaian di dunia ini. Pertama adalah pakaian lahir, dan yang kedua adalah pakaian batin. Pakaian lahir itu apa? Apapun yang kita pakai, selama itu dipakai, maka itulah pakaian. Ada baju,
ada celana, ada peci, kopiah, sarung, kerudung dan lain sebagainya, jam tangan. Jika dipakai maka itu adalah pakaian. Dan itu lahir pakaian duniawi. Kemudian yang kedua adalah pakaian ukhrawi. Dalam hal ini pakaian ruhani, yaitu takwa. Di antara fungsi pakaian, kira-kira apa fungsi pakaian, Bapak dan Ibu? Kan setiap hari kita memakai pakaiannya. Kira-kira apa ya fungsinya? Menutup aurat. Menutup aurat. Yang pertama, menurut ayat yang tadi dibacakan adalah libasan yuwari sawatikum, ya. Sebagai penutup, betul. Penutup aurat dalam hal ini. Sebagai penutup tubuh kita. Itu adalah fungsi yang pertama. Kemudian fungsi kedua adalah warisya. Dalam hal ini adalah perhiasan. Jadi pakaian itu diantara fungsinya adalah menghiasi. Jadi seseorang juga terlihat lebih elok biasanya juga dari pakaian. Meskipun rish itu adalah bulu burung. Karena zaman dulu ya, diantaranya yang terkenal adalah sahabat Hamzah, paman Rasulullah SAW. Dia sering memakai, jadi bulu burung itu dipakai, ditancapkan di pakaian bajunya sebagai penghias sehingga lebih elok. Dan kita pun sering menjumpai ya, ada pengantin misalnya ada bulu kemudian dimasukkan ke saku supaya menghiasi. Itulah rish sebagai perhiasan. Dan yang ketiga adalah sebagai pelindung. Jadi pakaian itu fungsinya juga melindungi dari dingin, melindungi dari panas juga, sebagai pelindung. Begitupun pakaian takwa, pakaian lahir, juga punya fungsi yang sama sebagaimana pakaian lahir kita. Kalau yang pertama adalah menutup, kalau pakaian fisik lahir menutup aurat kita. Kira-kira kalau pakaian takwa menutup apa? Menutup aib kita, menutup keburukan kita. Jadi takwa ini ketika kita mengamalkan ketakwaan, ya, memakai baju ketakwaan dalam diri kita, dalam beramal, dalam tutur lisan kita, sikap kita, maka elok dilihat. Dan nanti ke fungsi kedua yaitu perhiasan. Jadi elok, enak dilihat. Orang-orang yang bertakwa itu dilihat punya aura yang berbeda. Jadi indah aja, punya wibawa seperti punya cahaya aja, cahayanya berbeda. Itulah pancaran dari pakaian ketakwaan. Yang amat panas ya? Lanjut atau cukupkan? Sebentar lagi ya insya Allah ya. Insya Allah setiap keringat yang menetes sebagai penghapus dosa. Tapi kalau mau berpindah juga, kalau misalkan nggak kuat banget berpindah nggak apa-apa sebetulnya, bukan paksaan ya. Kemudian pelindung, ya. Pakaian takwa kita sebagai pelindung dari keburukan-keburukan. Ketika kita mau bermaksiat kepada Allah, oh kita bertakwa ya, tujuan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita akan terlindungi, tidak jadi melakukan kemaksiatan tersebut. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang telanjang dari pakaian takwa, maka dia tidak akan bisa menutupinya dengan sesuatu apapun.
Kemudian Imam Ibnu Taimiyah berkata, bukanlah syarat untuk menjadi orang yang bertakwa tidak pernah berbuat dosa, jadi bukan syarat ya. Atau suci dari kekeliruan dan dosa, itu pun bukan syarat. Sebab kalau yang seperti ini jadi syarat, suci, tidak pernah berbuat dosa, maka tidak ada yang namanya orang bertakwa di dunia ini. Tetapi siapapun yang mau bertaubat dari dosa-dosanya, dia akan digolongkan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah atau takut kepada Allah. Siapapun yang berbuat sesuatu demi terhapusnya dosa-dosanya, dia digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Dan terakhir, mari kita renungi pesan yang indah dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala tentang pakaian tadi ya. Laisal 'id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya bagi orang yang sekedar memakai pakaian yang baru. Innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Tetapi hari raya adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Walaysal 'id liman tajammala bil libasi war rukub. Dan bukanlah hari raya bagi yang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Sesungguhnya Id atau hari raya adalah untuk mereka yang dosanya diampuni oleh Allah. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Wa laisal 'id liman tajammala bil libasi war rukub, innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Itulah kata-katanya. Dan demikianlah apa yang dapat kami sampaikan tentang bulan Ramadan yang telah berlalu, dan mari kita berdoa nanti supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kemudian tentang takwa sebagai pakaian kita, hiasan kita, penutup dari aib-aib kita, mari kita memakainya dimanapun dan kapanpun kita berada. Aku lupa lihada, astagfirullahaladzim li wa lakum. Wastaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Bi ni'matihi tatimmus shalihat rafi'ud darajat wa huwa alladhi yuqabbilu tawbat wa ya'fu 'anil sayyi'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa nawalah. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah, tundukkan hati dan pandangan kita, dan teruslah minta kepada Allah yang dengannya tadi kita menyembah, juga kita meminta pertolongan serta berdoa hanya kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Allahumma anzil 'alaina barakatil Qur'an waj'alil Qur'ana imaman wa nuran liqulubina. Allahumma ij'alna 'ala ta'atika waj'alna minal ladzina yahnawna bil jama'ah waj'alna minal ladzina yahyawna bil jama'ah wa yamutuna fil jama'ah. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم وسوي صفوفهم ووحد أرواحهم بفضلك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.